Hey, welcome to Hex Room. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku akan membahas hasil eksperimen yang udah aku lakuin di minggu lalu, di mana aku meninggalkan sebuah kamera CCTV yang dilengkapi dengan infrared, sensor gerak, dan mic atau perekam audio di sebuah rumah terbengkalai. Menariknya, rumah terbengkalai ini dirumorkan dimiliki oleh seorang aktris horor legendaris bernama Susana. Ya, pasti kalian udah nggak asing sama aktris satu ini karena dia ini ya bisa dibilang legenda gitu kan. Dan dia ini juga sangat amat lekat dengan image horor atau bahkan ya sampai dirumorkan klinik-klinikannya gitu. Walaupun sebenarnya ya, aku sendiri itu nggak yakin kalau rumah ini adalah rumah dari mendiang Susana. Dan toh pun benar, bukan berarti rumah ini angker atau horor. Hanya karena rumah ini dimiliki oleh seorang aktris horor. Ya kan? Tapi di luar itu semua, di luar rumah ini benar milik Susana atau bukan, dan rumah ini sebenarnya rumah apa, ya di luar itu semua. Menurutku pribadi ketika aku datang ke sana pertama kali, rumah ini cukup seram dan cukup besar. Apalagi rumah ini itu tuh terletak di bawah tebing persis dan dia satu-satunya rumah di sana. Untuk masuk ke sana pun itu harus melewati gang kecil yang itu gelap banget, terus melewati halaman yang luas yang udah jadi semak belukar dan sebagainya. So, untuk ngomongin suasana dan vibe-nya, rumah ini sangat mendukung lah untuk kita bikin eksperimen horor semacam ini. Nah, sebelumnya aku kasih sedikit informasi dulu di mana aku mendatangi rumah itu sekitar jam 6 sore atau pada saat maghrib, dan aku memasang kamera itu sekitar 9 jam sampai 10 jam. Jadi subuh itu baru aku ambil kameranya. Untuk hasil eksperimen kali ini menurutku cukup menarik karena ada sesuatu yang mungkin nggak bisa untuk aku jelaskan, yaitu tuh apa gitu. Mungkin kalian nanti akan punya persepsi sendiri, punya asumsi sendiri. So, kita langsung mulai aja nih ya pembahasannya dari yang pertama. Nah, kejadian ini terjadi sekitar jam 7 malam atau tepatnya jam 19.05. Terjadi lagi sesuatu yang menurutku aneh dan aku sebenarnya nggak tahu persis itu apa. Ya udah, kalian bisa coba lihat dulu hasil rekamannya. Ya, sekali lagi terdengar suara seperti gesekan-gesekan atau pergerakan-pergerakan di daerah mic CCTV. Ini sama persis kayak yang terjadi waktu aku melakukan eksperimen CCTV pertama kali, ya. Dan aku sampai sekarang pun ya nggak tahu itu tuh apa. Tapi mungkin untuk amannya aku akan mengasumsikan bahwa itu mungkin adalah seekor serangga yang menempel di bagian CCTV. Untuk serangganya sendiri itu serangga apa, aku nggak tahu. Serangga apa yang mungkin bisa kesannya tuh kayak besar banget dan membuat suara yang cukup besar juga gitu di bagian mic-nya. Aku sih lebih milih untuk mengasumsikan itu mungkin serangga. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya terjadi di jam 19.07 atau mungkin sekitar 2 menit lah setelah suara gesekan-gesekan itu tadi. Di durasi yang ini itu memang masih ada suara gesekan-gesekan atau pergerakan di bagian mic-nya, tapi ada yang cukup menarik di sini karena setelah aku teliti lagi secara visual itu ada yang terekam semacam ini.
Apa tuh? Jujur aku nggak tahu dan aku nggak mau terlalu cepat gitu untuk menyimpulkan. Ada seperti objek berwarna putih atau mungkin harusnya itu hitam kali ya, karena ini kan infrared. Jadi warnanya dibalik gitu. Itu melintas di pintu mengarah keluar ruangan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kalau kita perhatikan baik-baik, sepertinya objek ini tuh bukan melewati depan pintu, tapi dia melintas keluar ruangan. Kesannya tuh seperti itu. Jadi kalau mungkin ya kita bisa bilang mungkin itu serangga atau itu sesuatu yang terbang di depan kamera dan sebagainya ya. Kayaknya pertama itu terlalu transparan, terus bentuknya terlalu abstrak dan kayaknya itu nggak di dekat kamera. Karena yang kalian lihat tadi itu adalah hasil dari zoom in. Itu kenapa objeknya terkesan besar, padahal sebenarnya kecil dan agak jauh gitu dari CCTV. Tapi di sini aku nggak mau memaksakan persepsi ya. Itu asumsiku aja. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tapi ya belum selesai. Di bagian ini juga setelah adanya bayangan putih tadi itu, ada yang terjadi oleh kamera ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kamera yang dilengkapi dengan sensor gerak ini itu bergerak dengan sendirinya. Tapi di sini pun aku mencoba untuk menjawab gitu, apa yang terjadi sama kamera ini. Nah, persis sebelum kamera ini bergerak itu ada sebuah objek yang aku nggak tahu itu apa, bisa jadi itu debu, kotoran, atau mungkin serangga yang melintasi sensor gerak dari CCTV-nya. Berikutnya, pukul 19.33 atau setengah 8 malam, terjadi lagi sesuatu kepada CCTV-nya. Silahkan kalian perhatikan ini baik-baik. Ya, sekali lagi kamera CCTV ini bergerak, tapi kalau dilihat dengan teliti ya, ada objek putih yang sekali lagi aku nggak tahu itu objek apa, entah serangga, debu atau kotoran dan sebagainya ya. Itu memang melintasi depan CCTV sehingga kita mungkin berasumsi bahwa kamera CCTV ini mungkin bergerak karena objek tersebut. Tapi kenapa hal yang tidak aneh ini aku masukkan, karena sebenarnya kamera CCTV itu bergerak tuh banyak banget selama 10 jam dan itu hal-hal yang masih sangat bisa untuk dijelaskan gitu, kayak serangga memang lewat atau burung lewat bahkan ya. Tapi kenapa hal yang bisa aku jelaskan ini aku masukin ke sini dan aku angkat, itu karena setelah itu sekitar 10 menit kemudian itu terjadi hal yang sama tapi cukup aneh gitu. Ya, lebih tepatnya pukul 19.47. Di sini ya, kamera memang bergerak dan karena objek yang ada di depannya. Betul. Tapi di menit 19.33 tadi, itu kan cuma satu objek tuh dan dia akhirnya bergerak. Dan di menit ini itu kamera ini tuh cukup aneh. Silahkan kalian lihat dulu aja hasil rekaman. Ya, di menit 19.47 ini itu terdengar suara yang gemuruh banget di bagian mic-nya.
Beda sama 1933 tadi, yang dimana 1933 tadi itu agak sunyi, tapi di sini tiba-tiba gemuruh-gemuruh banget di bagian mic-nya, itu pertama. Terus yang kedua, kamera CCTV ini kesannya kayak bingung, bergerak kiri, terus ke atas, ke bawah, bingung. Karena yang tadinya cuma ada satu objek doang nih yang nggak tahu itu apa, serangga atau apapun itu cuma satu doang tuh yang lewat di depan CCTV. Tiba-tiba aja itu jadi banyak banget, kayak langsung rame gitu, gitu di depan kamera CCTV persis, yang akhirnya membuat CCTV ini jadi kayak seakan-akan bingung dia mau ngebaca pergerakan yang mana. Dan jujur aja sekali lagi aku nggak tahu itu tuh apa, apakah itu segerombolan serangga yang ribut ya kan, maksudnya kayak terbang-terbang di depan CCTV, atau itu debu yang tertiup oleh angin. Nggak tahu aku. Kalau itu debu, apakah memang objek sekecil itu bisa menggerakkan CCTV? Itu agak aneh. Tapi kalau itu serangga, kenapa tiba-tiba serangga ini jadi banyak banget kayak ngelewatin depan CCTV gitu? Ya, mungkin kalian punya perspektif atau asumsi kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalian punya penjelasan kalian sendiri. Ini menarik sih menurutku. Ini terekam di jam 20.59 atau sekitar jam 9 malam. Aku nggak pengen mencoba untuk memutuskan ini apa atau berasumsi ini itu apa. Yang pasti kalian coba dengerin ini baik-baik. Kira-kira ini tuh apa? Ya, berikut rekamannya. Ya, semacam itulah suara yang terdengar. Sekali lagi ya, aku nggak tahu itu apa. Silahkan kalian komen, kalian mendengar itu tuh sebagai apa gitu, atau suara itu terdengar seperti apa. Yang pasti aku berani jamin banget, aku nggak nempel audio atau sound apapun di video ini bener-bener real tanpa editanku sama sekali. Itu pertama. Terus kedua, kalau kita mau berasumsi tukang parkir mungkin ya kan, peluit tukang parkir di daerah sana nggak ada yang namanya tukang parkir. Itu jauh dari area-area ramai, itu jauh seharusnya. Dan rumah ini nggak punya tetangga, dia bener-bener satu-satunya rumah yang ada di bawah tebing. Adapun rumah ya di luar pagar dari rumah itu tuh emang ada rumah satu kecil, lampunya emang nyala. Tapi aku coba ketok itu rumah awalnya sebelum aku masuk, itu pun nggak ada orang yang bukain. Nggak tahu deh, itu rumah kok lampunya nyala tapi nggak ada orangnya gitu. Aku nggak tahu. Dan by the way, aku ketok rumah ini itu nggak cuma sekali ya, sorenya pun aku coba ketok. Jadi sore atau siang pun aku kesana buat ngecek tempatnya, dia ketok rumahnya situ buat ngecek apakah mungkin ada penjaganya. Kalau ada penjaganya kita mau izin tadinya gitu, tapi ternyata nggak ada. Dan malamnya waktu datang sama aku coba ketok lagi di situ, tapi ternyata emang nggak ada orangnya. Jadi bisa dibilang itu satu-satunya rumah selain rumah kosong ini, rumah terbengkalai ini ya, di daerah situ pun nggak ada orangnya. Jadi satu area itu harusnya nggak kayak yang ada orang teriak terus sampai ke rumah itu sih seharusnya. Nggak tahu deh. Silahkan kalian berkomentar. Kemudian berikutnya, setelah kejadian yang tadi jam 10 malam atau jam 22.00 ya lebih tepatnya ya, kamera CCTV ini bergerak lagi. Tapi kali ini coba kalian perhatikan baik-baik apakah ada yang aneh di depan CCTV. Ya, kamera bergerak menyorot ke arah bawah. Tapi berbeda dengan yang tadi di jam 7-an, jam 8-an tadi. Kali ini tidak ada objek apapun yang tertangkap oleh kamera. Dalam arti, kali ini aku nggak bisa berasumsi bahwa mungkin itu adalah serangga lewat yang terdeteksi oleh sensor kamera. Terus, apa itu? Satu hal lagi ya, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri di hasil rekaman CCTV-nya
kiri bawah ya, itu ada 2 titik putih tuh ya, yang dia gerak-gerak terus tuh. Aku sendiri nggak tahu itu tuh apa. Yang pasti itu mulai itu sekitar durasi jam 9-an ke atas, itu baru mulai ada tuh 2 titik putih yang gerak-gerak terus. Dan itu sampai akhir video itu ada 2 titik itu tuh. Jadi aku juga nggak bisa jelasin itu sebenarnya apa gitu. Mungkin itu sarang laba-laba yang lepas kali ya, bisa jadi. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang hasil eksperimen yang udah aku lakuin di minggu lalu. Cuman aku emang agak bingungnya, kenapa hal-hal yang aneh-aneh itu terjadinya di awal-awal. Ini aneh bukan konotasinya berarti itu udah pasti hantu, bukan ya. Aneh itu dalam arti aku nggak bisa jelaskan dan aku nggak tahu itu apa gitu. Itu kenapa itu aneh ya. Itu kenapa terjadinya sekitar jam 7 sampai jam 10 malam justru. Nah, di luar dari jam itu, jam 11 sampai jam 5 pagi ya, itu cuman kamera gerak karena emang bener-bener ada objek yang bergerak di depan kamera, kayak burung atau kupu-kupu yang kayak serangga, yang bukan kupu-kupu yang bagus gitu, tahu nggak sih, ngangat atau apapun itulah pokoknya. Emang bener-bener serangga gitu yang lewat depan kamera itu. Kenapa nggak aku bahas sampai jam 5 pagi? Karena setelah itu nggak ada apa-apa sama sekali. Bener-bener nggak ada apa-apa sama sekali. Aneh ya, malah di awal-awal gitu. So, bisa dibilang hasil eksperimen kali ini aku cukup puas, aku cukup seneng juga. Apalagi ada yang bayangan putih tadi, nggak tahu itu apa lagi kan, atau itu serangga atau itu apa, nggak ngerti. Dan ditambah lagi ada suara yang aku nggak tahu itu juga apa. Itu cukup serem juga menurutku. Dan satu lagi ya yang menurutku menarik dari eksperimen kali ini itu adalah tanpa sengaja aku kolaborasi dengan seorang content creator dari Semarang, content creator horor juga lah dari Semarang gitu. Jadi nggak sengaja aku tinggalin kamera ini itu malah justru ngerekam seorang content creator yang datang ke tempat itu terus menelusuri tempat itu. Ya kalau kalian cari tahu pasti kalian tahu lah itu siapa gitu kan ya. Dan kamera CCTV ku ini jadi kayak semacam BTS gitu waktu dia penelusuran gitu. Itu cukup lucu sih. Waktu aku tahu itu juga aku ketawa, itu lucu banget sih. Ternyata aku bisa nggak sengaja ngerekam orang bikin konten dengan CCTV, itu menarik banget. Dan cuman ya suara jeritan tadi yang kalian dengar tadi, atau mungkin aku nggak bisa bilang jeritan, suara lengkingan tadi nggak tahu itu apa ya, itu tuh terjadi jam 9 malam. Sedangkan YouTuber ini atau content creator ini itu datangnya sekitar jam 10-an. Apakah itu berhubungan atau bersangkut paut atau enggak, aku nggak tahu sama sekali. Yang pasti ya seperti itulah suaranya, dan aku juga bilang kalau memang sempat ada orang di tempat itu gitu. Ya, itu aja video kali ini. Semoga cukup menarik, semoga cukup seram, dan semoga bisa menjadi hiburan buat kalian semua. Yang terakhir, jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan bye. It's behind you now.